jelaskan terlebih dahulu ya bagian daripada uh, sejarah persarafan. Pertama di sini ada cortex cerebri, gitu ya. Kita ganti tintanya saja ya. Ini cortex cerebri, cortex itu kulit ya, sini ya, ini cortex ya, cortex. Kemudian di sini ada capsula interna. Di sini ada mes, encephalon, pons, medulla oblongata, dan medulla spinalis. Oke, sudah paham saya rasa ya. Nah, nanti di korteks ini dia ada area sensorik dan motorik ya. Nanti ada homunculus begitu ya. Nanti cari di Google homunculus begitu. Nah, ada yang gambarnya di sini misalnya ada yang muka gitu ya, ada lidahnya gitu kan ya. Terus di sini ada tangan gitu ya. Terus di sini juga ada kaki gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan cari sendiri gambarnya di Google gitu ya. Oke, yang penting saya ingin terangkan adalah teman-teman harus menguasai tentang jaras persarafan kita ya. Pertama, secara umum untuk yang jaras motorik gitu ya, itu ada dua ya, traktus kortikospinal dan kortikobulbar. Artinya kortikospinal itu yang saya beri warna kuning ini ya. Dia nantinya ya sama dari korteks cerebri kemudian masuk kapsula interna, kemudian dia turun sampai di medulla oblongata bagian bawah, kita sebut decussatio pyramidalis, dia menyilang. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan sini adalah kiri dan kemudian ini adalah kanan gitu ya. Maka misalnya dia dari kiri gini dia turun sampai bawah, sampai decussatio dia belok ke kanan. Yang dari kanan juga turun sampai decussatio dia belok ke kiri. Oke. Nanti kemudian dia masing-masing dari sini dia akan masuk ke medulla spinalis. Jadi dia udah nggak nyilang lagi. Kalau dia udah belok ke kiri ya udah dia kiri terus. Nanti masuk medulla spinalis yang cornu anterior kiri. Kalau dari sini dia udah belok ya, udah belok ke kanan, maka sampai medulla spinalis pun dia tetap kanan terus gitu ya. Masuk ke cornu anterior kanan. Cornu anterior untuk yang motorik ya. Ingat-ingat. Oke. Kemudian ya kortikobulbar. Kortikobulbar itu adalah yang motorik, tapi motorik yang khusus apa teman-teman? Khusus yang motorik yang nervus 12 kranial. Jadi nervus 12 kranial itu kan dari nervus 1 sampai nervus 12 itu kan ada yang motorik, ada yang sensorik. Ya, 1 2 itu kan murni sensorik, tapi 3 4 ini kan enggak. Kemudian 5 6 7 kan juga kombinasi ya. Kemudian 9 10 11 12 juga ada motoriknya. Nah, tinggal kita pahami dulu gitu loh. Nah, inti neuron ya atau inti saraf ya daripada nervus 3 dan nervus 4 itu ada di mesencephalon. Kemudian nervus 5, nervus 6, nervus 7 dia keluarnya ya, inti neuron itu tempat dia keluar gitu ya. Itu ada di pons, sedangkan nervus 9, nervus 10, 11, 12 ya, itu ada di medulla oblongata. Mesencephalon, pons, dan medulla oblongata kita sebut dengan brainstem atau batang otak. Sampai di situ dipegang dulu. Oke. Nah, misalnya nervus 7 kita ambil yang warna merah, dia turun dari sebelah kanan, masuk kapsula interna, masuk mesencephalon, masuk ke pons, dia belok ke kiri. Artinya ini juga sama, dia dari kiri turun, dari korteks kiri, kapsula interna kiri, turun ke mesencephalon kiri, kemudian sampai pons, dia belok ke kanan. Artinya teman-teman, andaikan misalnya nantinya kok ada lesi yang dia itu lesinya di atas tempat persilangan, dalam hal ini nervus 7 dia persilangannya sejak masuk pons. Andaikan kita lesinya di mesencephalon di sebelah kanan, saya buat gambar gini ya. Maka nanti yang lumpuh ya, kira-kira yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Jawabannya adalah yang kiri. Kenapa? Ini. Kabel dari kanan turun. Kemudian sampai di pons dia belok ke kiri. Lah kalau misalnya cedera di daerah pons sebelah kanan, otomatis nanti wajah kiri yang kena, tidak dapat nervus facialis, nervus 7. Jadi gampangannya kalau misalnya dia lesinya kok di atas persilangan, pasti kontralateral lesinya. Misal lesi di kanan, toh nanti lumpuhnya sebelah kiri. Itu kalau di atas persilangan. Maka teman-teman harus hafalkan tempat-tempat persilangannya. Kalau nervus 5, nervus 6, 7 mulai menyilang sejak di pons. Artinya kalau di atas pons ada lesi, nanti dia pasti sifatnya kontralateral. Tapi kalau andaikan saya bikin lesinya di sini, lesinya di pons sebelah kiri, ya udah yang kena nervus 7 kiri atau nanti wajah kiri gitu.
Kalau misalnya lesinya saya bikin di daerah kanan sini, mesencephalon kanan, nanti yang kena adalah di daerah mesencephalon kiri. Nanti yang kena adalah nervus 7 yang kanan. Tapi kalau saya bikin di sini, ya lesinya tetap sama yang kanan karena dia sifatnya adalah ipsilateral. Seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa memahami ya. Gitu. Misal ini di kanan, lesi di kanan ya di atas persilangan, maka nanti dia sifatnya kontralateral. Misalnya lesi di sini di kanan sini, berarti nanti yang kena nervus 7 kiri. Kalau lesinya di nervus 7 yang di daerah sebelah kiri sini, berarti nanti yang bermanifestasi yang kanan. Tapi kalau misalnya dia lesinya pas di tempat persilangannya, berarti ipsilateral. Kalau di kanan ya yang kena kanan, kalau di kiri yang kena ya kiri. Pokoknya teman-teman lihat ini loh, amati kabelnya, dia menyilang di mana. Kortikospinal juga sama. Misalnya ada lesi di sini nih, lesi di medula oblongata sebelah kanan. Nanti yang lumpuh adalah anggota tubuh sebelah kiri, karena di atas persilangan mulai menyilang kan di medula oblongata bagian atas ya. Atau gambaran gini lah, ada lesi di sinilah, lesi di mesencephalon sinilah, sini nih, lesi di sini. Berarti yang berdampak nanti adalah anggota sebelah kiri. Toh karena dia masih menyilangnya masih karena di atas persilangannya kan masih di bawah. Nanti yang kena juga nervus 7 yang sebelah kiri. Tapi kalau misalnya lesinya di kanan gini, berarti nanti yang kena adalah nervus 7 kanan dan anggota gerak kanan karena di atas persilangannya. Tapi kalau pas di persilangannya misal di sini, nah berarti ya sudah. Kalau ini ya, kalau di sini berarti dia yang kiri, kalau di sini ya berarti yang kanan. Kalau udah masuk medula spinalis itu sesuai, jadi namanya lesinya ipsilateral. Jadi tentukan tempat persilangannya di mana. Kalau lesinya di atas persilangan, berarti nanti cacatnya kontralateral. Tapi kalau misalnya lesinya pas di persilangan atau ke bawah persilangan, berarti ya sesuai dengan lokasi lesi. Kalau lesi di kanan ya lumpuh kanan, lesi di kiri ya lumpuh kiri. Oke, gitu aja, mudah-mudahan paham ya.